Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini, Riko. Kemarin sudah nonton video tahap pertama belajar nyetir, sesuai yang kemarin aku sempat sampaikan bahwa di video selanjutnya kita akan belajar praktek mengemudi. Nah, kemarin kan sudah saya perkenalkan komponen yang terdapat pada mobil manual ini. Nah, sekilas mengingatkan kembali, itu diantaranya setir, tuas gigi, pedal gas, rem dan kopling, serta rem tangan. Mungkin kesempatan ini juga aku tambahkan, di sini ada beberapa hal penting juga yang perlu diperhatikan, seperti spion, karena spion mobil ini ada 3, kiri, kanan, kulihat saja, canda guys, maksudnya sebelah kanan, kiri, dan tengah. Nah, itu yang perlu kita perhatikan, karena spion ini dibuat adalah untuk kita agar tetap waspada di bagian kanan, kiri, dan belakang, agar tetap terjaga saat kita berkendaraan. Nah, mungkin kali ini kita praktekkan pertama kali kita mau mulai berkendaraan. Yang jelas jangan lupa bismillah dan keberaniannya guys. Lokasi yang kosong, yang jauh dari keramaian, karena kita harus menghindari tempat keramaian dulu, karena kita baru pertama kali pakai atau mencoba belajar mobil, agar kita aman, yang lain juga aman. Oke. Hal pertama kali yang dilakukan adalah jangan lupa baca bismillah. Dan setelah itu pasang sabuk pengamannya guys. Setelah pasang sabuk pengaman, barulah kita mencoba secara perlahan memasukkan transmisinya atau giginya. Kalau di video kemarin saya sudah menjelaskan komponen yang terdapat di mobil manual ini. Untuk hari ini kita mulai belajar cara mengendarai mobil dari nol. Jadi kawan-kawan selain tahu komponennya juga harus tahu pertama kali bagaimana kita menghidupkan mobil ini. Jadi kawan-kawan, untuk mobil zaman sekarang kan semuanya sudah memakai sistem injeksi. Jadi ketika kita menghidupkan mobil ini, itu hal pertama kali yang kita lakukan adalah menekan atau menaikkan kontaknya pertama kali, seperti ini. Ini sistem kelistrikannya ini sudah menyala, tetapi kalau untuk menghidupkan mesin itu belum bisa, karena dia harus ditekan kedua kali baru sistem kelistrikannya seluruhnya aktif, dan untuk sekali lagi kita tekan itu sudah menstarter mobilnya. Tapi jangan lupa koplingnya diinjak. Nah, ini mobil sudah menyala. Ini mobilnya sudah menyala dan sudah bisa kita jalankan. Mungkin untuk lebih jelasnya mungkin saya ulangin lagi agar kawan-kawan dapat memahami lebih jelas. Pertama kali kita memasukkan kuncinya ke stop kontaknya, itu kita tekan pertama kali adalah menghidupkan sistem kelistrikannya. Tetapi sistem kelistrikannya belum seluruhnya full aktif, mungkin diantaranya beberapa aja yang hidup, misalnya seperti layar monitor DVD mobil itu sudah bisa hidup, tetapi untuk sistem kelistrikan power window dan yang lainnya itu belum bisa aktif, karena seluruh sistem kelistrikan seluruhnya belum aktif. Pada saat kita menaikkan sekali lagi kontaknya, itu sistem kelistrikannya sudah mulai menyala, tetapi kembali belum seluruhnya full aktif,
Hanya saja pada kedua kalinya kita tekan, sistem kelistrikannya sudah bisa mengoperasionalkan seperti power window-nya sudah bisa naik turunkan. Nah, sistem kelistrikannya sudah bisa diaktifkan seperti power window, dan untuk menyalakan AC juga sudah bisa, tetapi mesinnya belum menyala dan belum bisa kita kendarain. Ketika kita menaikkan sekali lagi kontaknya, ini sudah bisa kita start mobilnya dan mesin menyala. Ketika mesin menyala, ada beberapa lampu yang ada di layar sini itu menghilang, kecuali lampu indikator rem tangan dan sistem eco-nya. Nah, mungkin kawan sudah melihat video sebelumnya bahwa untuk memasukkan gigi 1 sampai ke 5 itu arahnya kemana, dan harus kita menginjakkan kopling setiap peralihan transmisi atau giginya. Nah, ini kita pertama kali mau masuk ke gigi 1, jangan lupa koplingnya itu diinjak seperti ini, dan giginya tinggal kita geser ke kiri dan dorong ke atas. Ini gigi 1 sudah bisa kita jalankan mobilnya, dan jangan lupa untuk rem tangannya ini kita turunkan. Jadi mobil dalam posisi ini sudah bisa kita jalankan. Dan cara menjalankannya itu adalah kopling yang kita injakkan full tadi itu kita naikkan secara perlahan. Dan mobil mulai berangsur berjalan. Jadi seperti itu untuk mengawali kalau kita mau mengendarai mobil. Jadi kita masukkan dulu gigi 1, baru nanti ketika mulai berjalan dan sudah agak mulus, ketika kita merasakan injakan gasnya, baru nanti kita masuk ke gigi 2. Mungkin kalau saya praktekkan seperti ini, jangan lupa koplingnya diinjak lagi, masukkan gigi 1, dan kita angkat lagi seperti tadi. Koplingnya dia akan berjalan. Ini mulai berjalan mobilnya, tanpa kita gas juga dia berjalan. Tapi kalau ini digas juga nggak apa-apa, agak sedikit pelan naiknya. Baru kalau mau kita ganti ke gigi 2 juga bisa nanti. Jangan lupa juga koplingnya diinjak seperti ini, dan transmisinya kita tarik ke belakang seperti ini. Ini sudah beralih ke gigi 2. Mungkin kali ini juga aku sedikit berbagi dan sharing juga ketika pertama kali saya belajar mobil. Hal yang pertama kali dipelajarin oleh instruktur atau yang ngajari saya waktu itu, yaitu itu tadi, kita belajarnya di gigi pertama sama gigi kedua, sama kita belajar mundur. Jadi waktu itu saya diajarin oleh instruktur itu belajarnya di pinggir selokan, bahasa di sini parit, tempat saluran air maksudnya. Jadi maju mundur sepanjang parit itu, kalau seandainya sudah lurus dan sudah benar ketika maju dan mundur, kita nanti baru bisa keluar dari lapangan atau tempat kosong dan kita ke jalan raya. Tapi untuk sekarang belum, jadi kita belajarnya di tanah kosong dulu. Kalaupun saya contohkan mungkin seperti ini. Jadi kan di pinggir jalan ini ada pembatas air. Jadi ini kita bisa pakai untuk belajar untuk sejajarkan mobil ketika maju dan mundur.
Mungkin kalau maju ini sangat mudah untuk tetap sejajar di pinggir pembatas saluran air ini, karena kita bisa melihat dari depan, jadi terlihat agak lebih mudah. Tetapi kalau kita mundur mungkin agak sulit untuk tetap dalam posisi lurus. Maka dari itu kita harus belajar dan lihat posisi kaca spion sebelah kiri. Nah kawan, itu tips agar lebih cepat untuk belajar keluar jalan. Karena kalau menurut instruktur saya dulu, kalau kita sudah lurus ke depan dan ke belakang, itu kita sudah bisa jalan keluar untuk belajar. Nah, itu tadi pelajaran singkat dari saya mengenai cara pertama kali menjalankan mobil, mulai dari gigi pertama sampai gigi kedua. Jadi kita belajarnya yang saya tunjukkan ini belajar dari gigi 1 dan gigi kedua dulu, karena pengalaman yang saya pelajari ketika saya belajar pertama kali mobil ini, saya kan belajar di tanah kosong, itu dari gigi pertama gigi kedua. Nanti saya jelaskan lagi atau praktekkan lagi di gigi ketiga sampai gigi kelima, itu di video berikutnya. Atau seandainya kawan-kawan ketika mencoba pertama kali ini di lapangan sudah dipraktekkan dan ngerasa mantap dengan gas atau cara belajar kawan-kawan bisa secara langsung pindah ke gigi 3 atau sampai ke gigi 5, tergantung dengan cara dan keberanian kawan-kawan. Mungkin itu semoga bermanfaat. Nanti kita sambung lagi dengan teori atau teknik cara berkendaraan ketika menemui hal-hal di luar dugaan, karena banyak sekali yang perlu kita pelajari dalam berkendaraan. Mungkin itu, sampai ketemu lagi, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.